Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata kuliah operasional keuangan syariah. Kali ini kita akan membahas praktikum operasional keuangan syariah sesi 1 tentang pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal. Nanti dilanjutkan ke video selanjutnya, sesi kedua dengan bahasan posting buku besar, buku pembantu sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Jangan lupa di-subscribe untuk pengembangan jika memberikan manfaat kepada kalian. Langsung kita mulai. Pertama kali kalian harus tahu dulu tentang operasional keuangan syariah. Lihat di gambar di bawah ini ya. Operasionalnya mulai dari penghimpunan dana yang berasal dari pemilik dana atau pemilik bank ya. Bisa juga dananya dari bank lain, bisa juga dananya dari pihak ketiga. Kalau dari dana pihak ketiga banyak ya akadnya, bisa giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah ya. Kalau sudah dapat dana dari penghimpunan tadi, perbankan akan menyalurkan dananya berupa pemberian pembiayaan ya, bisa dalam bentuk akad murabahah, akad musyarakah, qardul hasan, istisna, salam, ijarah atau wakalah ya. Langsung aja kita ke contoh soal akad tabungan mudharabah. Masih ingat mudharabah di teori adalah perkongsian antara sohibul mal, pemilik dana, dengan mudharib. Mudharib adalah orang yang mengelola dana. Contohnya mudharabah yaitu tadi tabungan, deposito, wadiah ya. Misalnya di sini contohnya Ahmad menarik simpanannya sebesar 15 juta ya. Kalian disuruh buat jurnalnya. Di sini pakai logika dulu. Tabungan mudharabah, deposito mudharabah, wadiah, ini perbankan seperti punya utang ya. Jadi sewaktu-waktu nasabah menarik dananya, perbankan harus menyiapkan dana tersebut ya. Misalnya Ahmad narik simpanannya, karena ini seperti utang, kalau ditarik berarti utangnya berkurang, letaknya di debit. Jadi perbankan juga mengeluarkan kas ya. Jadi nanti kasnya di kredit. Jadi jurnalnya tabungan mudharabah pada kas sebesar 15 juta. Lanjut ke contoh deposito mudharabah. Di sini Arman mau buka rekening simpanan berjangka atau deposito jangka waktunya 3 bulan sebesar 50 juta. Kalian disuruh buat jurnalnya. Karena ini buka rekening, otomatis perbankan menerima kas ya. Utangnya bertambah, utang bertambah letaknya di kredit. Jadi nama akunnya jadi jangan utang ya. Nama akunnya adalah simpanan berjangka ya, atau deposito berjangka boleh. Jurnalnya adalah menerima kas sebesar 50 juta pada simpanan berjangka sebesar 50 juta ya. Oke, sekarang kita ke akad selanjutnya, memberikan pembiayaan ya. Pakai akad murabahah misalnya. Murabahah itu apa sih? Di teori masih ingat adalah akad jual beli ya, namanya akad jual beli ya. Jadi dalam akad perjanjian tersebut perbankan harus mencantumkan atau memberitahukan kepada nasabah jumlah atau harga pembeliannya berapa, dia perbankan ngambil margin keuntungannya berapa. Di situ harus dicantumkan secara jelas ya. Itu namanya akad murabahah ya. Tapi di contoh soal ini kalian masih disuruh buat jurnal pencairan atau realisasi pembiayaan murabahah atas nama Nabila, plafonnya 50 juta. Jangka waktunya 12 bulan. Adminnya di situ 1,5% dari plafon. Nanti dikenakan waktu terjadi pencairan atau realisasi. Ini kebalikan ya, kalau pemberian pembiayaan kebalikan dari yang penghimpunan dana tadi. Kalau penghimpunan dana tadi logikanya seperti punya utang perbankan, tapi kalau memberikan pembiayaan logikanya seperti punya piutang ya. Karena ini ngasih pinjaman, jadi piutangnya bertambah. Piutang murabahanya letakkan di debit sebesar plafon ya, sebesar 50 juta. Ingat di soal ada administrasi 1,5% dari plafon, merupakan pendapatan bagi bank. Jadi pendapatan administrasi letakkan di kredit 750.000 pada kas selisihnya ya. 50 juta dikurangi 750, jadi kasnya 49.250.000. Oke, contoh soal
angsuran ya sekarang. Misalnya di sini Fuad pinjam 15 juta. Di komisi atau margin keuntungan yang diambil oleh perbankan 1.170.000, jangka waktunya 6 bulan. Kalian disuruh buat jurnal angsuran pertama misalnya. Sebelum kalian buat jurnal, kalian hitung dulu ya, pokoknya sebesar plafon dibagi jangka waktunya. Jadi 15 juta dibagi 6, untuk komisinya 1.170.000 dibagi 6. Jadi nanti total angsuran per bulan yang harus dibayar Fuad adalah total itu tadi, 2.695.000. Kalau sudah tahu itu, langsung kalian bisa buat jurnalnya ya. Kalau yang ini karena Fuad mau bayar angsuran, otomatis perbankan menerima kas dari total angsuran tadi sebesar 2.695.000. Piutangnya berkurang karena dibayar ya, sebesar pokok tadi 2.500.000 pada pendapatan komisi dari margin itu tadi, margin keuntungan yang diambil sebesar 195.000. Oke, kita lanjut ke soal akad musyarakah. Masih ingat juga di teori musyarakah itu perkongsian antara dua orang atau lebih ya untuk menjalankan suatu usaha atau proyek, di mana dalam perjanjiannya kalau terjadi keuntungan akan dibagikan sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan nisbah bagi hasil ya. Misalnya di sini contoh soal Hamzah, dia mau pinjam ya sebesar 25 juta, dia mau buka usaha bengkel ya. Bagi hasil yang disetujui yang akan dibagi keuntungannya nanti 850.000. Dengan nisbah bagi hasil, nasabah dapat 40%, perbankan nanti dapat 60% ya. Jangka waktunya 8 minggu, tapi dia akan bayar 2 mingguan. Kalian disuruh buat jurnal ya. Di sini sama seperti tadi, cari dulu sebelum buat jurnal pokoknya dari plafon dibagi jangka waktu. Plafon pinjamannya 25 juta, jangka waktunya karena ini 8 minggu dibayar 2 mingguan, berarti dibagi 4 ya. Bagi hasilnya 850.000 sama dibagi 4. Karena ini musyarakah, dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil keuntungannya. Nasabah 40, bank atau koperasinya dapat 60 ya, dari 850.000 itu tadi dibagi 4 ya, ketemunya 212.500. 212.500 sesuaikan dengan proporsi nisbah bagi hasil. Jadi nanti nasabahnya 40% dari 212.500 ketemunya 85.000. Itu untuk nasabah, nama akunnya cadangan bagi hasil. Untuk perbankannya 60%, ketemunya 127.500, nama akunnya pendapatan bagi hasil. Langsung kalian bisa buat jurnalnya. Sama kayak tadi, karena menerima angsuran, banknya menerima kas dari total pembiayaan atau total angsuran tadi ya, 6.462.500 ya. Pada pembiayaan musyarakah dari pokok ya, cadangan bagi hasil itu tadi ketemunya 85.000, pendapatan bagi hasil sebesar 60% itu tadi ketemunya 127.500 ya. Kenapa ada nama akun cadangan bagi hasil? Cadangan berarti disimpankan dulu. Maksudnya disimpankan itu nanti kalau sudah lunas ya, akan dikembalikan kepada nasabah, sehingga nama ada nama akun cadangan bagi hasil. Lah ini ya. Jadi nanti waktu pelunasan, misalnya kalian disuruh buat jurnal pelunasan pembiayaan musyarakah ya. Nanti ada 2 jurnal yang kalian buat. Yang pertama sama seperti tadi di jurnal sebelumnya. Untuk jurnal kedua, karena akan dikembalikan kepada nasabah, cadangan bagi hasil yang di jurnal sebelumnya ada di kredit. Cadangan itu maksudnya disimpankan dulu ya. Setelah pelunasan akan dikembalikan. Setelah itu cadangan bagi hasil akan didebetkan.
pada kas. Ya, jadi bank mengeluarkan kas. Sebesar berapa? Di soal yang sebelumnya tadi, cadangan bagi hasil untuk Hamzah sebesar 85.000 per angsuran. Jadi nanti dikalikan 4, karena 4 kali angsuran, ketemunya 340.000. Ya, saya kira kalian paham ya. Cukup untuk hari ini videonya.